样的余孽都该死！此番还带了针眼，叫大死之人。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Yang belum santuy, disantuin dulu ya sob. Dan jangan lupa ngopi dulu, biar gak panik. Oke sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih sob, Mimin akan melanjutkan review film Dubu Xiaoyao. Untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa berlama-lama, sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi!比涛哥的厉害！混账！竟敢侮辱我师！Patriark Pavilion mengira-ngira kalau kekuatan Wusang sudah melampaui ranah janin suci. Patriark menanyakan tujuan Wusang datang ke Pavilion Bitao. Wusang pun mengatakan kalau dia hanya ingin berkunjung ke Puncak Wanqing, dan penjelasannya yang lainnya tidak perlu mereka tahu, karena nantinya mereka akan sibuk, kata Wusang. Karena Wusang mengejek mereka semua hanya seperti semut, Jujisi pun tidak terima akan hal itu. Namun Patriark Pavilion menceritakan sebuah hal yang belum mereka tahu. Patriark menjelaskan kalau Puncak Wanqing muncul lebih awal sebelum adanya Pavilion Bitao. Puncak Wanqing sangat berpengaruh besar dalam pembentukan Pavilion Bitao. Selama beberapa tahun terakhir, bencana besar sering terjadi pada Pavilion Bitao, dan saat terjadi bencana, Pavilion Bitao selalu meminta bantuan pada Puncak Wanqing. Bahkan selalu ada orang tua yang membantu Patriark selama ia mengalami kesulitan di Pavilion Bitao. Master Puncak pun terkejut mendengar hal itu, karena mereka semua tidak tahu akan hal itu. Patriark Pavilion menjelaskan kenapa ia tidak memberitahu, yaitu karena Puncak Wanqing telah memberi instruksi tidak boleh menyebarkan informasi mereka tanpa izin. Suatu ketika, seorang tetua tidak sengaja mengatakan itu, lalu ia dibunuh oleh orang dari Puncak Wanqing dalam sekejap. Di sisi lain, Wusang telah sampai di Puncak Wanqing. Ia membuat kericuan di tempat itu dan memanggil guru dan senior-senior Wusang sebelumnya. Karena kesal tidak ada yang menemuinya, Wusang pun menggunakan fase geografinya untuk menghancurkan formasi geografi Pavilion Bitao. 崩山的逼你们出来了！ 逆向手段，恶痕的灵石，这到底是怎么回事啊？是莫无伤用的地下手段。 Dengan itu, mengakibatkan Pavilion Bitao mengalami gempa bumi nih. Patriark Pavilion menggunakan teknik formasi roh bumi untuk melindungi para muridnya dari bencana tersebut. Patriark mengkhawatirkan kalau kejadian itu adalah awal mula kehancuran bagi Pavilion Bitao. Karena kesal akan tingkah Wusang, Cibu Bang pun menemui Wusang dan langsung menyerangnya. Cibu Bang mengatakan kalau Wusang adalah seorang pengkhianat. Mengapa ia masih berani datang ke tempat itu? Wusang memberitahu kalau dirinya
datang untuk mengambil sebuah benda. Untuk benda itu, Wusang berani meracuni senior-seniornya nih, menipu gurunya, dan bahkan ia juga membius adik juniornya juga. Wusang ingin menggunakan benda itu untuk menaikkannya ke level tertinggi. Namun saat itu, benda itu tidak diberikan saat Wusang memintanya. Wusang beranggapan kalau gurunya sangat pilih kasih, dan sebab itulah Wusang menjadi orang yang nekat dan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan benda itu. Di sisi lain, Yeyu dari bawah mengintip pembicaraan mereka berdua. Selanjutnya, Wusang yang semakin marah akan terus berusaha mendapatkan benda itu bagaimanapun caranya. Cibupang mengatakan kalau Wusang secara khusus menginginkannya, lalu ia memberikan benda itu langsung kepada Wusang. Karena Wusang kebingungan melihat Cibupang dengan mudahnya memberikan benda itu, Bupang pun menjelaskan kalau cepat atau lambat, maka benda itu akan tetap menjadi milik Wusang. Hanya saja, Wusang tidak pernah ingin percaya. Bahkan, walaupun ia diusir dari sekte, benda itu juga akan tetap menjadi miliknya. Karena Wusang masih tidak mengerti mengapa ia diberi benda itu, maka Cibufang akan membantu gurunya membersihkan lalat yang mengganggu. 那我今日就替师傅。错的一直是你们。Ketika ia diserang Cibupang, Mo Wusang mengeluarkan sebuah teknik rahasianya. Dari itu, Cibufang mengetahui bahwa Wusang adalah murid Aula Zhenyan yang selama ini ia menyembunyikannya itu dari mereka semua. Wusang mengatakan kepada kedua tetua itu bahwa tempat itulah persembunyian dari sisa-sisa dinasti abadi. Wusang menjelaskan bahwa ia membawa para tetua dari Aula Zhenyan hanya untuk mengambil harta karun yang tersembunyi itu. Kemudian, kedua tetua itu lalu menyerang Cibupang. Di sisi lain, Wusang kembali ke Pavilion Bitao, dan ia akan menghancurkan Pavilion Bitao karena dahulu kala pada saat Wusang ingin mengambil benda itu, pendiri Pavilion Bitao telah berani menghalanginya. Kembali ke Cibupang yang kewalahan melawan kedua tetua itu. Ia berteriak meminta bantuan pada senior pertama. Yeyu yang khawatir akan keadaan itu, ia mendatangi Cao Feiyu untuk membantu melawan Wusang. Karena Cao Feiyu tidak segera bertindak, Yeyu malah menyeret keluar gurunya itu nih sob. Haduh. Saat di luar, Cao Feiyu hanya menonton kedua muridnya itu bertarung karena ia yakin mereka bisa mengatasinya. Kemudian, Yeyu menanyakan siapa itu Mo Wusang. Cao Feiyu pun menceritakan bahwa Wusang adalah murid yang pernah ia terima sebelumnya. Untuk mendapatkan energi yang sangat kuat dalam kotak, akalnya pun sudah hilang dan dikeluarkan dari sekte. Untuk menghindari pelacakan Wusang, Cao Feiyu bersembunyi di makam iblis. Kemudian, ia membantu mendirikan Pavilion Bitao. Dan karena ia ingin menyembunyikan identitasnya, Cao Feiyu pun selalu menggunakan guntur 9 yin guna untuk memutuskan hubungan dengan Pavilion Bitao. Jadi sebab itulah orang-orang Pavilion Bitao tidak bisa menginjakkan kakinya di puncak Wenqin. Saat mereka masih berbincang-bincang,
Cibufang dan Meiren nampak kewalahan menghadapi kedua tetua itu. Melihat itu, Yeyu terus mendesak Cao Feiyu agar membantu muridnya melawan para tetua itu. Cibufang mengingatkan kalau tubuh gurunya masih sangat lemah. Cao Feiyu pun berhasil mengalahkan para tetua hanya dengan satu teknik saja nih. Namun dengan itu, tubuh Cao Feiyu pun semakin melemas dan ia pun terjatuh. 啊，老子！师傅！啊，师傅！师傅！他让我出手的。Meiren pun marah kepada Yeyu karena ia telah menyuruh Cao Feiyu melawan tetua itu. Ia menjelaskan kalau aura gurunya tidak stabil dan tubuhnya sudah lemah. Itulah mengapa dia selalu membakar uang kertas setiap harinya untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Gurunya menenangkan mereka, dan karena musuh sudah dipukul mundur, ia menyuruh muridnya untuk membantunya kembali beristirahat. Scene berpindah pada Wusang yang sedang menghancurkan semua ukiran yang telah Patriark Pavilion Bitao buat selama ini. Teknik geografis yang sangat kuat pun hancur. Semuanya pun lenyap seketika. Dan di saat itulah muncul para musuh dari Sekte Yunjin dan Sekte Tianhe yang mulai menyerang Pavilion Bitao. Lalu kehancuran Pavilion Bitao pun semakin terlihat ketika Master Sekte Tianhe dan Master Sekte Yunjin ikut menyerang mereka nih. Mereka saling bekerja sama untuk menghancurkan Pavilion Bitao. Ternyata itu adalah rencana Mo Wusang, apalagi ketua sekte itu memiliki dendam sejak lama untuk menghancurkan Pavilion Bitao. Patriark Pavilion pun mengatakan kalau sudah seperti itu keadaannya, maka ia akan bertarung sampai mati demi Pavilion Bitao. Karena menyadari mereka akan kalah, mereka pun mencari celah untuk melarikan diri. 干得漂亮！夜雨，你来了。我们走。这帮跟屁虫！ Ketika mereka berhasil melarikan diri, mereka saling terpisah satu dengan lainnya. Namun kedua sekte itu terus mengejar dan menyerang mereka. Yeyu pun menggunakan sebuah teknik agar mereka bisa melarikan diri dan mencari murid-murid yang lainnya. Saat dalam pelariannya, Yeyu bertemu dengan Master Puncak dan Liang Bufang. Liang Bufang mengatakan kalau prioritasnya adalah mencari murid-murid lain yang terpisah, lalu kabur dari tempat itu. Namun saat mereka akan mencari yang lainnya, mereka diserang oleh seseorang yang sangat kuat dari Sekte Tianhe. Orang itu bahkan sudah mencapai tahap menengah ranah janin suci. Kemudian muncullah Master Puncak Biyun. Ia menyuruh murid-murid untuk segera pergi, sedangkan para Master Puncak akan menghadapi orang itu. Mereka pun mengikuti perintah dari Master Puncak.你这个混蛋！今晚居然还垂死挣扎，像我的女人，还敢说出雌的话语？到此为止。我早就料到了。
体的上盘，就这也想偷袭我？叶兄，有没有搞错啊？ Di sisi lain, Yeyu menemukan Du Qixi yang sedang bertarung melawan sekte Tianhe. Si Jingyi mulai berputus asa nih, apa mereka bisa melarikan diri. Lalu Yeyu terus memberi semangat dan optimis pasti mereka bisa selamat. Saat mereka sedang mengobrol, nampak bahaya sedang mengincar mereka. Sekte Tianhe yang sudah sadar mengambil pedangnya. Lalu tiba-tiba Yeyu ditendang oleh Yuanxin. Yeyu langsung memarahi Yuanxin yang berani menendangnya. Kemudian Yuanxin pun terjatuh dan terlihat di belakang Yuanxin ada seseorang yang membawa pedang. Ternyata Yuanxin melindungi Yeyu dari serangan orang itu. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya itu demi melindungi Yeyu. Yeyu pun sangat marah sekali nih dan langsung menyerang balik orang itu tanpa ampun. Yuanxin yang tergeletak lemas tidak menyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Ia mengatakan meski ia tidak pernah jatuh cinta, tapi wanita tercantik nomor 1 di Pavilion Bitao akan menangis untuknya dan itu sangat berharga menurutnya. Yeyu tidak menyangka mengapa Yuanxin menyelamatkannya. Padahal sebelumnya Yuanxin sangat membenci Yeyu dan mereka sering bertengkar. Yuanxin pun mengatakan kalau pertama kali bertemu dengan Yeyu, ia tidak bisa memahami tingkahnya. Namun, sesudah mereka mengalami banyak hal bersama, perlahan mulai berubah dan Yuanxin mulai mempercayai Yeyu. Ia percaya kalau Yeyu pasti bisa memimpin mereka dan melarikan diri. Yuanxin bertambah senang ketika si Jingyi meneteskan air mata untuknya. Sejak kecil Yuanxin tumbuh di Pavilion Bitao. Mati di sini bagus juga, kata Yuanxin. Sebelum ajal menjemputnya, Yuanxin meminta satu hal kepada Yeyu. Karena Yeyu orang yang kuat, maka ia meminta Yeyu untuk melindungi senior si Jingyi dan membawa semua murid untuk melarikan diri. Ia menyebut Yeyu sebagai seorang yang jenius. Dan setelah itu, Yuanxin pun menghembuskan nafas terakhirnya.